Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO berkomitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Komitmen tersebut ditujukan ASMINDO melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Bina Karya. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum ASMINDO Didi Rohimat dan Direktur Utama PT Bina Karya Boyke Prasentianto di Gedung South 78 kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Penandatanganan ini disaksikan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu, Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, jajaran Direksi PT Bina Karya, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat serta Komda ASMINDO. Kesepakatan kerjasama tersebut bertujuan untuk memajukan sektor usaha mebel dan kerajinan, menciptakan peluang pertumbuhan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan IKN. Kerjasama ini diinisiasi kedua pihak sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu, di mana diawali audiensi DPP ASMINDO dengan jajaran Direksi Bina Karya, guna menyampaikan usulan kebijakan pengembangan usaha mebel dan kerajinan untuk mendukung pembangunan IKN. Menindaklanjuti dengan menyampaikan letter of intent, yang dilanjutkan dengan penyampaian confirmation letter kepada Bina Karya, hingga akhirnya tercapai kesepakatan kerjasama ini. Ketua Umum ASMINDO Didi Rohimat mengatakan, kerjasama ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kebutuhan pasar domestik terhadap produk mebel dan kerajinan lokal. Apalagi didukung dengan kebijakan substitusi impor dan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan pemerintah. Kabar yang menggembirakan tersebut menjadi momentum yang tepat bagi produsen lokal khususnya UKM untuk meningkatkan produk sehingga memiliki daya saing yang kuat. Didi menjelaskan meningkatnya impor mebel dan kerajinan Indonesia dari tahun ke tahun juga menjadi peluang emas bagi produsen lokal dan UKM untuk meningkatkan kualitas dan bersaing di pasar domestik sehingga tidak lagi ketergantungan terhadap produk impor. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2021, impor mebel dan kerajinan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, impor mebel dan kerajinan Indonesia tercatat sebesar 1,3 miliar US dollar, lalu meningkat menjadi 1,5 miliar US dollar pada tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 1,7 miliar US dollar. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden pada peresmian pembukaan pameran IFINA pada tanggal 14 September 2023, beliau menekankan industri mebel dan kerajinan nasional perlu didukung, sehingga pasar dalam negeri tidak dikuasai oleh produk-produk mebel dari luar negeri. Sebagai organisasi yang mewadahi pengusaha UKM di sektor model, mebel, dan kerajinan, ASMINDO bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan para pengusaha UKM di pasar domestik maupun internasional melalui berbagai program dan inisiatif. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat dengan pemerintah dan stakeholder lainnya menjadi langkah konkret ASMINDO untuk memastikan produk-produk UKM lokal dapat bersaing secara adil dengan produk impor. Kami berharap kesepakatan kerjasama ini ASMINDO bersama-sama semua mitra dapat mendukung pemerintah dalam pengembangan industri mebel dan kerajinan Indonesia dengan semua rantai pasoknya. Sementara itu, Direktur Utama PT Bina Karya Boyke Prasentianto mengungkapkan keberadaan ASMINDO sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan di IKN. ASMINDO yang memiliki 2.000 anggota dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan furniture di IKN. Jadi memang waktu kami berinteraksi dengan Bapak setelah kami ketemu di Balikpapan itu, terus terang Direksi Bina Karya itu menganggap ASMINDO sangat penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pembangunan di otorita IKN itu memerlukan furniture. Apakah itu kantor, apakah itu hotel, apakah itu apartemen, dan rumah tapak gitu. Bicara rumah tapak yang kelasnya tinggi dan juga yang rendah. Kebetulan memang, ini mungkin saya harapkan juga ASMINDO bisa berperan. Kebetulan memang kami ditugasi juga untuk memikirkan rumah hunian untuk non ASN. Jadi di situ juga ada potensi Pak, gitu. Jadi kita tidak selalu masuk di kelas yang, atau juga kami masuk di kelas yang sederhana. Mungkin itu salah satu juga potensi buat kawan-kawan. Mengingat ASMINDO itu anggotanya sekitar 2.000 ya Pak ya kalau nggak salah. Dan mungkin juga ada anggota yang perlu bantuan yang lebih senior gitu, tapi juga mempunyai kualitas yang cukup baik gitu. Jadi itu juga menjadi perhatian kami, apalagi TKDN-nya itu ada sampai 100% gitu kan.
barang import juga sangat rendah. Itu yang membuat kami direksi memang mungkin Mbak Sally sering komunikasi lah dengan Asmindo. Kita menganggap bahwa Asmindo itu cukup penting sekali untuk mendukung pembangunan di otorita IKN atau di daerah IKN. Pernyataan tidak jauh berbeda juga disampaikan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Mantan Managing Director Presiden Office di Sinar Maslen ini mengapresiasi semangat Asmindo membantu pemerintah dalam membangun IKN. Dan berharap perjanjian kerjasama ini dapat secepatnya ditindaklanjuti dengan membentuk Satgas Asmindo untuk IKN. Kalau MOU ya menyatukan hati dulu Pak. Jangan lama-lama, setelah itu harus ada konkret gitu. Nah yang konkretnya apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya usul nanti ada, kalau di Kadin itu ada Satgas Kadin untuk IKN, mungkin ya supaya lebih konkret nanti ada Satgas Asmindo untuk IKN. Jadi kita konkretkan ini dari MOU ini apa yang harus kita kerjakan sama-sama, karena ini kita bukan membangun sesuatu yang biasa, ini tidak biasa membangun ibu kota negara, dan mungkin belum tentu seumur hidup kita akan ada lagi kejadian seperti ini. Kesempatan kita untuk memberikan kontribusi. Nah, apa nanti tugasnya Satgas Asmindo untuk IKN ini? Bekerja sama dengan otorita IKN dan semua yang berkepentingan termasuk badan usaha otorita Bina Karya untuk menyusun program. Programnya apa? Mungkin ada program yang jangka pendek, ya. Istilahnya itu yang low hanging fruit, itu yang bisa langsung kita bisa nikmati bersama. Ada yang jangka menengah dan ada jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kan sedang digenjot pembangunan gedung kantor, gedung hunian. Bagaimana mengisinya ini? Bagaimana tadi yang diperintahkan oleh Bapak Presiden? Kemudian kita bisa kawal kapan targetnya masuk e-katalog, masuk di LKPP. Bagaimana TKDN-nya tadi bisa, walaupun semua sudah ada, tapi bisa jangan ada yang ketinggalan. Dari 2000 itu masuk semua agar ada kesempatan yang sama. Tim Eljon Media melaporkan.